Auditor bertanggung jawab untuk merespon risiko kecurangan dengan merencanakan dan melaksanakan audit untuk mendapatkan keyakinan memadai bahwa kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh error ataupun fraud, itu bisa terdeteksi. Nah, SA 240 memberikan pedoman bagi auditor untuk menilai risiko kecurangan tersebut, di mana dalam menilai risiko kecurangan dan juga merespon risiko kecurangan, auditor itu perlu menerapkan professional skepticism seperti yang diatur di dalam SA 200. Masih ingat tentang professional skepticism? Oke, professional skepticism itu adalah di mana auditor tidak mengasumsikan bahwa manajemen tidak jujur, tetapi juga tidak mengasumsikan kejujuran yang absolut terhadap manajemen. Ada dua komponen yang melekat pada professional skepticism. Yang pertama adalah questioning mind, atau pikiran yang selalu mempertanyakan. Nah, questioning mind ini merupakan suatu pola pikir yang harus dimiliki oleh setiap auditor, di mana auditor selalu mempertanyakan terkait kebenaran informasi yang diperolehnya. Nah, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimilikinya ini, maka kemudian auditor akan meminta bukti kepada klien, dan kemudian bukti tersebut akan dievaluasi secara kritis, sehingga auditor nanti akan memperoleh keyakinan yang memadai. Nah, dengan menerapkan dua komponen ini, maka auditor akan menerapkan professional skepticism sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam standar audit. Ada 5 sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk menilai risiko kecurangan. Yang pertama adalah komunikasi di antara tim audit. Nah, komunikasinya ini sifatnya seperti diskusi ya. Jadi di dalam diskusi itu ada beberapa poin yang biasanya dibahas. Yang pertama adalah bagaimana dan di mana menurut keyakinan tim audit, laporan keuangan entitas mungkin rentan terhadap salah segi material akibat kecurangan. Yang kedua, bagaimana manajemen dapat melakukan dan menutupi fraudulent financial reporting. Yang ketiga, mendiskusikan tentang bagaimana seseorang dapat menyalahgunakan aktiva entitas atau misappropriation of asset tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah mendiskusikan bagaimana auditor menanggapi kerentanan terhadap salah saji yang material akibat kecurangan. Selanjutnya kita lihat yang kedua, yaitu sumber informasi dilakukan dengan melakukan pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Jadi, untuk bisa menilai risiko kecurangan, maka auditor perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manajemen seperti yang diatur di dalam SA 240 paragraf 17, di mana SA ini mewajibkan auditor untuk meminta keterangan secara khusus tentang kecurangan pada setiap audit yang dilakukan. Terkait pengajuan pertanyaan ini, auditor tidak hanya bisa mengajukan pertanyaan kepada manajemen, tapi juga bisa meminta keterangan kepada pihak-pihak lain di dalam entitas. Misalnya bisa juga meminta keterangan kepada auditor internal atau bertanya langsung nih kepada karyawan atau personel yang in charge terhadap suatu kegiatan di dalam entitas. Misalnya tanya langsung nih kepada karyawan atau pegawai yang bertanggung jawab atas persediaan, bertanya langsung kepada karyawan atau pegawai yang bertanggung jawab atas kas, dan lain-lain. Selain itu juga auditor dalam mengajukan pertanyaan harus memperoleh informasi nih, harus memperoleh pemahaman tentang bagaimana pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola melakukan pengawasan terhadap proses yang diterapkan manajemen dalam mengidentifikasi dan merespon risiko kecurangan. Sumber informasi yang ketiga yaitu faktor-faktor risiko. Auditor harus mengevaluasi apakah informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko lain dan aktivitas terkait yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa terdapat satu atau lebih faktor risiko kecurangan. Seperti yang tadi sudah kita bahas di fraud triangle tadi, contoh-contoh faktor risikonya apa? Nah, kondisi-kondisi seperti itu, indikasi-indikasi seperti itu yang harus bisa ditangkap oleh auditor untuk mengidentifikasi adanya kemungkinan risiko kecurangan.
Sumber informasi yang keempat adalah dengan melakukan prosedur analitis. Nah, dari prosedur analitis ini nanti auditor bisa melihat apakah hasil dari prosedur analitis ini berbeda dengan ekspektasi auditor. Kalau misalnya ternyata berbeda, maka auditor nanti harus memperhitungkan informasi lain yang diperoleh tentang kemungkinan kecurangan untuk menentukan apakah risiko kecurangan menjadi lebih tinggi. Kemudian bisa juga auditor melakukan prosedur analitis baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Dalam melakukan analisis horizontal, auditor akan membandingkan saldo akun periode sekarang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sementara kalau misalnya analisis vertikal, auditor melakukannya dengan membandingkan misalnya di laporan laba rugi ya, auditor akan membandingkan berapa sih persentase laba bersih dibandingkan dengan penjualannya, berapa sih persentase beban dibandingkan dengan labanya, misalnya seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan analisis vertikal. Sumber yang kelima yaitu informasi lainnya. Jadi semua informasi yang didapat oleh auditor selama tahap perencanaan ini itu harus menjadi pertimbangan auditor dalam menentukan apakah adanya risiko kecurangan di entitasnya klien. Contohnya adalah informasi terkait integritas manajemen, informasi yang diperoleh ketika menilai risiko inherent maupun risiko pengendalian, dan lain-lain. Jadi, semua informasi yang diperoleh selama proses perencanaan ini juga harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menilai risiko kecurangan. Gambar ini menunjukkan sumber-sumber informasi yang dikumpulkan oleh auditor untuk menilai risiko kecurangan. Kita lihat di sini ada communication among audit team, komunikasi antara tim audit, kemudian mengajukan pertanyaan kepada manajemen, faktor-faktor risiko, prosedur analitis, dan juga informasi lainnya. Nah, banyak informasi nih ya, bentuknya besar nih tadinya. Jadi banyak informasi yang diperoleh oleh auditor. Nah, dari semua informasi ini, dari 5 sumber informasi yang diperoleh oleh auditor itu, kemudian nanti akan dikerucutkan sehingga itulah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. Ya, nih. Jadi semua informasi itu akan disaring sehingga informasi-informasi yang diperoleh tersebut bisa membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko salah saji yang diakibatkan oleh kecurangan. Setelah auditor menilai risiko kecurangan yang ada di entitas klien, selanjutnya auditor harus merespon risiko kecurangan tersebut. Terkait respon auditor atas risiko kecurangan ini ditetapkan di dalam SA 330, di mana di SA ini disebutkan bahwa auditor harus menentukan respon keseluruhan terhadap hasil penilaian risiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan pada tingkat laporan keuangan. Nah, sebelum menentukan respon yang dilakukan, setelah auditor berhasil mengidentifikasi adanya risiko salah saji material akibat kecurangan ini, auditor harus mendiskusikannya dulu nih tentang potensi kecurangan yang berhasil teridentifikasi tersebut. Sekaligus juga memastikan bahwa manajemen mempunyai program anti kecurangan dan juga pengendaliannya. Selanjutnya, dari hasil diskusi dengan manajemen ini, auditor menilai terkait efektivitas program anti kecurangan dan pengendalian yang telah diterapkan oleh manajemen. Nah, setelah memperoleh keyakinan terkait mitigasi yang dilakukan oleh auditor atas risiko kecurangan yang teridentifikasi atau potensi risiko kecurangan yang teridentifikasi tersebut, maka barulah auditor menentukan respon apa yang harus dilakukan terkait risiko kecurangan tersebut. Setelah tadi auditor telah mengidentifikasi adanya risiko kecurangan atau potensi kecurangan yang ada di entitas klien, maka selanjutnya auditor harus menentukan respon atas risiko kecurangan tersebut. Nah, ada 3 tahap terkait respon auditor ini. Yang pertama adalah auditor menentukan respon secara keseluruhan.
Jadi kalau misalnya tadi teridentifikasi ada risiko salah saji akibat kecurangan, maka auditor bisa menetapkan personil yang berpengalaman dalam perikatan dengan klien tersebut, atau bisa juga mempekerjakan seorang spesialis terkait kecurangan jika diperlukan. Kemudian yang kedua, ini adalah respon auditor pada level asersi, yaitu auditor akan merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk menangani risiko kecurangan pada level asersi ini. Caranya, auditor bisa melakukan perubahan terhadap sifat, saat, dan luas prosedur audit. Sifat ini nanti terkait dengan tujuan dilakukannya prosedur tersebut. Apakah akan lebih memperluas untuk substantif tesnya, ataukah test of control-nya. Atau sifat ini juga bisa terkait dengan prosedur audit yang akan digunakan. Contohnya, apakah akan melakukan inspeksi, observasi, inquiry, dan lain-lain. Kemudian, kalau saat ini terkait dengan kapan prosedur tersebut akan dilaksanakan. Kemudian, terkait luas di sini maksudnya adalah mengacu kepada kuantitas prosedur yang dilaksanakannya. Misalnya terkait dengan ukuran sampel atau jumlah observasi terhadap aktivitas pengendalian. Kemudian, respon yang ketiga adalah auditor merancang dan melaksanakan prosedur audit terkait penolakan atau pengabaian pengendalian oleh manajemen. Jadi, yang ketiga ini adalah respon yang dilakukan auditor atas override manajemen, penolakan yang dilakukan oleh manajemen. Contohnya adalah terkait prosedur pembelian. Suatu prosedur pasti sudah ada standar operasional prosedurnya, sehingga hal itu harusnya dipatuhi oleh manajemen. Misal, pembelian barang itu harusnya diotorisasi oleh 3 orang atau 3 tahap otorisasi. Tapi ternyata tahap pertama dan tahap kedua otorisasi itu diabaikan. Pembelian barang itu langsung dilakukan oleh otorisasi tahap ketiga. Nah, hal ini kan berarti sudah terlihat adanya pengabaian pengendalian oleh manajemen. Ada override manajemen di situ. Nah, ini mengindikasikan adanya kemungkinan kecurangan di sana, dan auditor harus memastikan apakah benar override manajemen tersebut dilakukan karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Nah, untuk memastikan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah memeriksa journal entry dan penyesuaian lainnya, kemudian mencari bukti salah saji yang mungkin akibat kecurangan. Kedua, auditor mereview estimasi akuntansi untuk mengetahui adanya bias. Jadi harus dipastikan lagi nih, apakah estimasi akuntansi yang dibuat oleh klien ini masuk akal atau bias tadi. Nah, kalau bias ini bisa menjadi indikasi lagi nih kalau kecurangan itu benar-benar terjadi. Yang terakhir adalah mengevaluasi dasar pemikiran bisnis untuk transaksi yang tidak biasa yang signifikan. Nah, transaksi-transaksi yang tidak biasa ini nih yang harus menjadi perhatian kita juga. Karena bisa jadi transaksi yang tidak biasa ini adalah disebabkan untuk menutupi kecurangan yang telah dilakukan. Penilaian risiko salah saji yang material akibat kecurangan harus terus dilakukan auditor sepanjang audit. Nah, berikut adalah kondisi-kondisi yang harus diwaspadai oleh auditor selama melakukan proses audit. Karena kondisi-kondisi ini bisa mengakibatkan perubahan terkait penilaian risiko yang telah dilakukan. Yang pertama adalah perbedaan dalam catatan akuntansi, yang kedua bukti audit yang bertentangan atau hilang, yang ketiga hubungan yang tidak biasa antara auditor dan manajemen, yang keempat hasil dari prosedur substantif atau prosedur analitis pada tahap review akhir yang mengindikasikan risiko kecurangan yang sebelumnya tidak diketahui, dan yang terakhir adalah jawaban yang tidak jelas atau tidak masuk akal atas pertanyaan yang diajukan selama audit atau yang menghasilkan bukti yang tidak konsisten dengan informasi lainnya. Nah, kondisi-kondisi ini harus selalu diwaspadai oleh auditor karena
bila teridentifikasi adanya kesalahan penyajian, baik material atau tidak, berdasarkan kondisi-kondisi ini tadi, dan auditor meyakini bahwa kesalahan penyajian tersebut diakibatkan karena kecurangan dan ada keterlibatan manajemen di dalamnya, khususnya ada keterlibatan manajemen senior ya, maka auditor harus mengevaluasi ulang penilaian risiko terkait kecurangan dan dampaknya terhadap prosedur audit yang akan dilakukan oleh auditor. Selanjutnya, auditor harus melakukan dokumentasi seperti yang diatur di dalam SA 240 paragraf 44 sampai 47. Dokumentasi yang harus dilakukan oleh auditor sehubungan dengan risiko kecurangan ini adalah yang pertama terkait dengan pemahaman auditor atas entitas dan lingkungannya serta penilaian risiko kesalahan penyajian material. Nah, terkait poin pertama diatur di dalam SA 315. Kemudian poin kedua, respon auditor atas risiko yang ditentukan atas kesalahan penyajian material seperti yang diatur di dalam SA 330. Dan yang terakhir adalah dokumentasi yang berkaitan dengan pengkomunikasian kecurangan. Baik komunikasi tersebut dilakukan oleh auditor dengan manajemen, auditor dengan pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, maupun komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hukum.